Salam, perkenalkan saya Muhammad Basil dari SMA Negeri 1 Kuranji, calon guru penggerak Angkatan 9. Pada kesempatan ini akan menyajikan aksi nyata penerapan modul 1.1, refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Tujuan pembelajaran khusus, peserta mampu mendokumentasikan kontribusi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Apa saja yang disertakan dalam jurnal refleksi ini? Yang pertama, perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Yang kedua, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Yang ketiga, pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Yang keempat, foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan, dimulai dari perencanaan, penerapan, dan refleksi aksi. Dan yang kelima adalah testimoni dari rekan guru dan murid yang terlibat dalam proses perubahan yang dilakukan. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Setelah memahami isi modul filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, menambah pemahaman saya dan membuka wawasan saya tentang pengajaran dan pendidikan, serta bagaimana memandang siswa. Dan itu berdampak pada apa yang saya lakukan di kelas, baik inovasi maupun perubahan-perubahan yang positif. Adapun perasaan yang saya alami saat melakukan perubahan di kelas adalah senang, bahagia, dan antusias. Karena pembaruan atau perubahan yang saya lakukan di kelas juga berdampak pada siswa. Hal ataupun perubahan positif yang saya lakukan setelah menerapkan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara di kelas juga dirasakan siswa saya. Mereka antusias dengan perubahan yang saya terapkan di kelas, dan itu membuat saya tambah termotivasi untuk terus maju. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Berbagai ide terbayang dan muncul sepanjang proses perubahan ketika saya menerapkan isi modul filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Dimulai dari seperti apa itu pengajaran dan pembelajaran, bagaimana memandang siswa dari karakteristik dan latar belakangnya, bagaimana menuntunnya agar menjadi manusia merdeka dan kelak berguna di masyarakat, dan tentunya menuntun siswa sesuai dengan kodrat. Mengajar sesuai kodrat alam dan kodrat zaman anak membuat saya kembali menerapkan pembelajaran dengan berbagai strategi dan dipadukan dengan berbagai media dan bahan ajar yang beragam. Tentunya dengan media interaktif berbasis digital ataupun teknologi terbaru dan terupdate yang relevan dengan apa yang siswa-siswi gunakan. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktek baik. Pada kegiatan pendahuluan, peserta didik berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Dilanjutkan, pada kegiatan apersepsi, peserta didik terlihat antusias dalam menjelaskan materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Pada kegiatan pendahuluan, peserta didik diberikan motivasi dari cerita hidup penemu atau ahli matematika. Bila memungkinkan, dapat memvariasikan ice breaking untuk mengkondisikan fokus siswa. Peserta didik mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru. Peserta didik mengamati materi yang ditayangkan melalui PowerPoint dengan menggunakan LCD proyektor sebagai pemanfaatan teknologi. Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok diberi waktu untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Dengan kegiatan diskusi, peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Penggunaan teknologi menjadikan suasana belajar juga menjadi lebih menyenangkan dan kondusif. Refleksi pembelajaran dengan berbagai media sebagai evaluasi dan masukan terhadap pembelajaran. Berikut adalah video testimoni murid dan rekan guru. Menurut saya, Pak Basil adalah guru yang asik dan pembelajarannya pun tidak melulu materi namun juga diselingi dengan ice breaking.
Menurut saya, selama belajar bersama Pak Basil, saya merasa sangat senang karena beliau orang yang ramah. Metode mengajar beliau juga asik sehingga pelajaran lebih mudah dipahami. Menurut saya, mata pelajaran yang diajarkan Pak Basil sangat kreatif sehingga membuat pelajaran jadi asik dan tidak boring. Salam dan bahagia, saya adalah Iki Tugrasta, merupakan teman kerja atau teman sejawat dari Bapak Muhammad Basil, di mana beliau adalah seorang calon guru penggerak angkatan ke-7 yang pada tahun ini telah melaksanakan kegiatan pelatihan. Adapun testimoni saya terhadap beliau diantaranya adalah beliau seorang guru yang mana beliau sudah bekerja di sekolah SMA Negeri 1 Kuranji kurang lebih 5 tahun. Pada saat ini beliau telah banyak memberikan motivasi, memberikan banyak kemajuan baik di bidang IT maupun di bidang pembelajaran yang tentunya berpihak kepada murid. Beliau juga dapat bekerja sama dengan baik, terutama beliau terlibat dalam tim pengembang kurikulum. Beliau juga berperan terhadap kemajuan sekolah dan beliau memiliki disiplin yang sangat luar biasa, berkepribadian baik, terbuka, dan memiliki wawasan yang maju ke depan. Dan beliau juga menjadi panutan baik bagi rekan-rekan guru yang ada di SMA Negeri 1 Kuranji maupun terhadap murid-murid atau peserta didik yang beliau bimbing. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai bertemu di video selanjutnya.